wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator Mas Nurul, MC merangkap moderator, karena Pak Muhardi ada acara keluarga ya. Dan juga terima kasih kepada kepada Ketua Umum ASK Pak Haji Ali Badri, Pak Haji Badri ya, Ali Badri BP. Dan juga pembinanya Bapak Kusnadi. Mudah-mudahan Pak Kusnadi bisa mengisi di acara sesi yang lebih tepat lagi ya, yaitu di dalam nilai-nilai kebangsaan. Dan juga kepada Ahil Kirom Gus Muhammad Arif dari Gus Durian Nganjuk, serta narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kiai Haji Helmi Hidayat, senior Gus di Gontor, yang sangat Gus banggakan pemikirannya mulai dulu. Dan juga terima kasih kepada Akhi Fillah Kiai Haji Mukhlasun Jalaluddin. Beliau ini Rois Surya PCNU Mesir, berpuluh-puluh tahun tinggal di Mesir. Tidak ada kata dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terima kasihlah yang dapat kami sampaikan kepada beliau-beliaunya ini yang telah berkenan dan bersedia menyempatkan waktunya untuk bermuajahah, untuk berdiskusi, untuk mewujudkan rasa cinta Rasul kita, cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW di dalam menyongsong hari kelahiran beliau. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh para narasumber, khususnya baik Kiai Helmi maupun oleh Kiai Haji Mukhlasun Jalaluddin dari PCINU Mesir, intinya bahwa Nabi Muhammad ini adalah uswatun hasanah, toladan yang patut kita contoh dan kita tiru. Bahwasanya Nabi Muhammad ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Akan tetapi banyak sekali kita melihat mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, tapi jauh sekali ajaran ataupun perilaku-perilakunya bahkan bisa dikatakan menyimpang dari Islam. Contoh soal kita yang sangat naif sekali, bahkan sangat sedih. Para teroris melakukan bom bunuh diri atas nama Islam. Berperang ya, satu negara bahkan, hanya beda madhab, padahal satu juga beragama Islam. Timur Tengah adalah tempat di mana Islam ini dilahirkan. Bahkan bukan hanya agama Islam yang dilahirkan di Timur Tengah, Yahudi dan juga Nasrani. Tetapi sampai detik ini kita sangat sedih. Kenapa Timur Tengah tidak bisa menjadi uswatun hasanah, toladan yang baik di dalam membangun peradaban perdamaian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para peserta webinar yang kami cinta sayangi, kita tidak usah bicara jauh-jauh tentang luar negeri. Mari kita yang tinggal dan hidup di Indonesia ini, sama-sama kita jaga rumah besar kita, Indonesia. Alhamdulillah di Indonesia ini Islam sebagai agama yang mayoritas. Tetapi saat ini, meskipun kita keberadaan Islam yang mayoritas, ada di antara kelompok-kelompok ini yang sesama Islam sedikit-sedikit dinyinyirin, sedikit-sedikit saling dianggap musuh karena beda kelompok, karena beda pendapat, karena beda pemikiran, bahkan karena beda pandangan politik. Mari kita semuanya yang hadir di tempat ini khususnya bisa menjadi umatan wasaton, yaitu umat yang bisa menyatukan, yang bisa wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, hendaklah kita bersatu, berpegang teguh dengan tali Allah,
Dan janganlah kita bercerai-berai. Bisa menyontoh suri teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di Yasrib yang saat ini berubah nama menjadi Madinah. Ingat, di Madinah ini bukan hanya umat Islam saja saat itu. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, bahkan ada orang Sabi'in. Semuanya didekap oleh Rasulullah dengan cinta kasih. Rasulullah bisa menjadi pengayom. Rasulullah bisa menjadi payung. Siapapun yang berada di sekitar kisaran Madinah ini tidak boleh diganggu oleh siapapun. Nah, bagaimana kita bisa menauladani di hari milad Nabi Muhammad saat ini? Kita umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini, bagaimana bisa menjadi payung bagi seluruh agama-agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia ini? Apabila itu ada perbedaan, baik sesama umat Islam ataupun dari luar daripada umat Islam, mari kita utamakan dengan konsep musyawarah ataupun dengan tabayun. Banyak kita lihat hal-hal kekerasan atas nama agama. Ini sungguh sangat menyedihkan, ya. Kita telah 75 tahun merdeka, ya. Bangsa-bangsa lain sudah pergi ke bulan, sudah bicara tentang kemajuan teknologi. Di antara kita ini masih saja berkutik tentang hoax, berkutik tentang like or dislike. Hampir semua media yang ada di sini, ya, itu saling mencibiri. Yang satu kerjaannya mencibiri calon presiden dari sononya, ya, makan yang katanya dikira dibayar gak dibayar, rame di media, ya. Hal yang sedikit yang rame diramehkan. Lah, kalau anak bangsa ini sudah terpecah semacam ini, yang ada saling kebencian, maka akan membahayakan bangsa dan negara ini. Maka dari itu, kepada dulur-dulur khususnya yang ada di komunitas agama cinta ini, mari terus kita dengungkan, beragamalah dengan cinta. Karena dengan cinta ini timbul kasih. Dari kasih timbullah sayang. Apabila manusia beragama dengan cinta, kasih dan sayang, maka tidak akan ada kebencian kepada kelompok, golongan, ataupun agama yang lainnya. Ini penting terus kita dengungkan. Melakukan kebaikan memang tidak mudah. Kita tidak punya target politik. Yang ada adalah target politik kita, yaitu politik cinta dan kasih. Harapan kita bagaimana seluruh anak bangsa ini dengan agama yang ada. Yang resmi di Indonesia ini ada 6. Apabila semuanya masing-masing doktrin utamanya yaitu tentang cinta dan kasih, sehingga tidak pernah terselip sedikit pun kebencian kepada agama yang lainnya, maka dengan kekuatan 6 agama ini, di antara kita bisa saling tolong-menolong, di antara kita bisa saling kerjasama, di antara kita bisa saling melengkapi meskipun kita berbeda. Islam cukup jelas. Konsep Islam adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Ya, ini adalah nilai toleransi yang tinggi bagi umat Islam. Kami orang NU khususnya tidak pernah mencaci maki amalan-amalan daripada madhab yang lainnya. Justru kami di pesantren ini senantiasa mengajarkan kepada anak didik kita, apabila itu ada perbedaan, baik itu perbedaan dalam fikhiyah maupun teologi, kita sampaikan bahwa mereka itu ada gurunya, ada imamnya, ada madhabnya. Imam dan guru serta madhab inilah yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, kita selalu mendoktrin kepada anak-anak kita. Kita sebagai orang NU yang ahli sunnah wal jamaah ataupun aswaja ini
yang as-Syafi'iyah. Mari kita lakukan amalan-amalan kita sesuai dengan amalan-amalan kita secara baik dan benar. Tidak usah untuk menjelek-menjelekkan, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan daripada mazhab agama lain. Itu perlu dulu yang senantiasa kita doktrinkan kepada anak didik kita. Apabila secara intern sesama umat Islam kita bisa saling toleransi, bisa saling memahami, maka akan dengan mudah kita bisa bertoleransi dengan agama lainnya. Tetapi justru banyak yang kita lihat, sesama Islam kita susah untuk bertoleransi, padahal dengan agama lain bisa. Contoh soal yang terjadi pada kasus yang ada di Ahmadiyah, maupun kasus tentang Syiah yang ada di Sampang ini. Ini sungguh naif, ya. Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, Indonesia senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan yang penting apa? Mudah-mudahan COVID-19 dengan syafaat Rasulullah SAW mudah-mudahan diangkat dari bumi Indonesia ini khususnya dan dari seluruh buminya Allah, sehingga Indonesia dan semua buminya Allah ini terlepas dan terbebas daripada COVID. Kita semuanya bisa hidup normal kembali. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada moderator merangkap MC.